ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, seluruh jamaah tasbih yang berbahagia, salam sejahtera, salam revolusi dan salam semangat terus bergerak untuk maju. Dengan Syekh Samarqandi niku ngeten, ya Allah, mugi panjenengan paring putra dumateng kula ingkang derajate sami kalih Raden Rahmat, putra ingkang dados kekasih panjenengan, dados wali Allah. Dong tole ana takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ing malam takbir iku Syekh Samarqandi sujud ing ngarsa dalam Allah kelawan nyuwun kang temenanan. Ing kono ana jawaban Samarqandi, sliramu bakal tak turuti apa kang dadi panyuwunmu. Ananging ingsun ora bisa maringi ing putra sira meneh. Ya putramu kang wis ana iku Ja'far Shadiq, ya iku mengko sing tak angkat dadi kekasihku. Kang ing mangsa kuwi Ja'far Shadiq niku nembe umur 12 tahun. Nembe umur 12 tahun. Nah, wis rampung, wis bar donga jawaban pun jelas. Ning kono nuli ana wigati berbodho, ana pengumuman Demak Bintoro niku berdiri kesultanan. Niku Demak dari ngadeg niku. Kesultanan Demak Bintoro butuhake mufti. Mufti niku juru fatwa utawi mubalek. Utawi nek mufti ning pengadilan niku bagian hakim ingkang memberikan keputusan dalam bidang hukum, al-mufti. Nek cara ten Iran kan niku wong sing maring fatwa. Diangkat Syekh Samarqandi dados mufti, salah satu mubalek atau pemberikan fatwa di Kesultanan Demak. Dados Jamiah Wali Songo niku dereng terbentuk niku. Dereng terbentuk. Masih bio organik. Dipun angkat melusuri ing daerah pesisir lor Jawa Timur. Ing nalikane semono Kraton Majapahit isih Jaya Jayanti. Ning diambang kehancuran nalikane dipegang Hayam Wuruk kelima, Brawijaya kelima. Diambang kehancuran, misi Islam masuk mengitari Majapahit. Syekh Samarqandi mengambil langkah saking kerajaan Kediri, telatah Kediri, dengan banyak mengumandangkan thariqah salawat kubur, sehingga banyak orang-orang dari Cina yang pada waktu itu menggempur Kediri hancur zaman sebelum Majapahit. Keturunan Cina ini banyak yang masuk Islam. Terangkat derajat Samarqandi menjadi mufti sekaligus sebagai panglima
muslim pada waktu itu. Ringkesing carita kanthi barokah selawat kubro iki Demak Bintoro berdiri kesultanan, terus Syekh Samarkandi ditarik kembali ke Demak Bintoro untuk menguati wilayah Demak, menegakkan agama Allah. Disitulah dalam masa bertahun-tahun beliau mengalami kemudahan-kemudahan dalam hidup, pun boten golek kayu bakar melih. Akhirnya Majapahit runtuh, terus kuil yang ada di Kudus itu diberikan oleh Syekh Samarkandi, peninggalan Buddha pada masa itu. Jadi menara niku tinggalan Cina Pak niku. Mboten wong mukmin sing damel. Dan akhirnya bermukim ana ing Al-Aqsa Kudus dengan sang putra Ja'far Shadiq, tumbuh besar. Syekh Samarkandi Pangeran Mudung meninggal, digantilah seorang panglima dari Kudus yang baru pulang dari Mesir, belajar dari Mesir, pulang terus mendalami dunia hikmah. Diangkatlah Ja'far Shadiq sebagai panglima besar angkatan bersenjata Kesultanan Demak bersama-sama dengan Syarif Hidayatullah dari Cirebon dan Umar Said dari Muria, keponakannya sendiri. Diambil jadi senopati dengan memperbanyak warisan dari romonya Salawat Kubro, sehingga dengan belajar hikmah dari Salawat Kubro ini Ja'far Shadiq seorang panglima yang sakti mandraguna, sehingga kesaktiannya ini diakui dan cukup ditakuti, sehingga Ja'far Shadiq sendiri pun takut dengan kesaktiannya itu. Akhirnya pun namun muqarrabah keparat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkatlah beliau jadi kekasih Allah karena kesaktian dan kearifannya. Ngoten nggih, menempati kuil, dirubahlah kuil Buddha itu menjadi basis pondok pesantren terbesar pada masa itu, yang dekat dengan wilayah Demak, termasuk ada yang dari Pengging, Boyolali, terus atau masuk dari Pajang, itu sudah berdiri pondok-pondok pesantren. Dari dua kekuatan sisi Kesultanan Demak, ulama-ulama besar pada masa itu adalah dari sekitar wilayah Salatiga, Solo, Boyolali, Klaten. Itu ulama-ulama besar. Terus pesisir utara, Kudus, Pati, dan bisnis atau kota bisnis. Kota-kota bisnis pada masa Demak itu Jepara. Ngantos saniki Jepara masih bertahan kota bisnis, tapi Salatiga, Solo, dan Klaten, Boyolali hancur, musnah, menjadi karena berdirinya, runtuhnya Demak, berdirinya Pajang sampai Mataram sudah berbau kejawen, sehingga tokoh-tokoh ulama-ulama besar Salafi, ulama-ulama besar pada masa itu habis dan tidak dirumat. Niku wadah sangat wonten ing sekitar daerah Salatiga, Boyolali, Solo, Klaten. Mboten kerumat niku banyak syekh-syekh yang sudah dikenal di kalangan negeri Cina maupun Mesir pada masa itu. Niki sejarah. Terus Mataram, Pajang bangkit, Demak runtuh,
Mataram bangkit, Pajang runtuh, lama-kelamaan runtuh. Kemudian basis ulama pindah berada di wilayah Cirebon, Banten. Demak sudah runtuh. Gitu. Tentu Pak ya. Ini salah satu cerita, ini pun jam 10:30. Yuk kita mulai sholat tasbih di Batak. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terima kasih. Lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jaya, jayalah tasbih. Jaya, jayalah cahaya tasbih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.